Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu yang hadir dimanapun berada, yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu, kebenaran, dan tentunya kita mengharapkan semoga kita juga mendapatkan tebalnya akhlak kita pada kehidupan. Semoga bertambah bersih hati kita, supaya bertambah suci jiwa kita. Karena sesungguhnya tidak akan banyak bermanfaat ilmu yang kita peroleh kalau kita tidak mendapatkan hati yang bersih. Berapa banyak ilmu yang telah didapatkan manusia berujung dengan banyak kerusakan, berujung dengan banyak kemaksiatan dan dosa walaupun memiliki ilmu yang banyak. Itu disebabkan karena ilmunya ditampung oleh hati yang kotor dan ditampung oleh jiwa yang keruh. Inilah yang menjadikan kita teringat kepada apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Setiap penuntut ilmu harus memastikan hatinya bersih, jiwanya bening, untuk supaya setiap ilmu yang didapatkan bisa memberikan manfaat kepadanya dan menambah keridhaan Allah yang hadir pada hidupnya. Dan inilah yang menjadikan kita jangan pernah lelah meminta hati yang bersih, sebagaimana kita tidak lelah ketika kita meminta ilmu kepada Allah. Semoga Allah kabulkan qabul dan hajat kita di dalam kita memohon diberikan hati dan jiwa yang bersih dan bening. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya syukur itu tidak ada sangkut pautnya kembali kepada Allah. Karena sesungguhnya syukur itu kembali kepada diri kita. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsi. Orang yang bersyukur itu sebenarnya sedang bersyukur kepada dirinya. Karena kebaikan hidupnya, kualitas hidupnya dimulai ketika mereka senantiasa bersyukur atas apapun yang Allah berikan kepadanya. Jangan banyak melihat orang lain, jangan banyak membandingkan kehidupan orang lain. Karena perkara-perkara itu, walaupun memang terkadang kayak perkara mubah, tapi perkara itu bisa merusak bagaimana kesyukuran kita pada kehidupan kita. Ketika kita melihat orang lain, ketika kita membandingkan orang lain, yang akhirnya menjadikan rusak semua kehidupan kita. Ketika kita akhirnya berat untuk bersyukur kepada Allah, karena terlalu banyak membandingkan. Maka inilah yang menjadikan kita harus paham bagaimana kita melatih hati kita supaya gampang bersyukur kepada Allah. Jangan banyak melihat kehidupan orang. Fokuslah kepada kehidupan diri sendiri. Jangan suka membandingkan kehidupan orang. Janganlah kehidupan sosial media menarik kita setiap hari dan setiap waktunya. Karena sesungguhnya perkara itulah yang akan menghanguskan konsep di dalam hati kita bersyukur kepada Allah. Semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah setiap waktu, setiap saatnya. Dengan kita tidak terlalu membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Dan itulah yang menjadi harapan kita, insya Allah. Amin. Kita tentunya memahami betul bahwasanya hidup itu sederhana. Bahwasanya hidup itu adalah ketika kita memahami dari kacamata iman kita kepada Allah, maka hidup itu adalah bagaimana kita mencari keridhaan dari Allah. Itulah kesederhanaan hidup di dalam kehidupan orang yang beriman. Jadi orang beriman itu ketika menjalani kehidupan dan memberi makna pada kehidupan itu tidak ribet. Karena memang sederhana hidup itu. Hidupmu itu adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah, dan ibadah kita adalah bagaimana supaya kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Sesederhana itulah kita memulai kehidupan kita ketika hidup itu adalah bagaimana kita mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun manusia yang mereka terus berupaya untuk mencari keridhaan dari Allah, maka sesungguhnya orang yang mencari keridhaan Allah itu akan merasakan ketenangan. Dia tidak akan pernah merasakan kekecewaan terlalu besar. Dia tidak akan pernah merasakan kegusaran di dalam jiwanya ketika dia itu senantiasa fokus bahwasanya kehidupannya itu adalah bagaimana dia itu mencari keridhaan dari Allah. Orang yang senantiasa pada hidupnya tidak ada yang dia inginkan kecuali adalah mencari keridhaan Allah. Maka dia akan dihindarkan dari berbagai macam kegoncangan hidup. Dia tidak akan banyak kekecewaan yang dia dapatkan di dalam kehidupan. Ketika manusia itu betul-betul tahu, ketika manusia itu betul-betul menyadari. Sekali lagi, hidup itu simpel.
hidup itu mencari ridhonya Allah. Tidak mencari ridho manusia, tidak mencari penilaian baik manusia, tidak mencari kepuasan dari setiap mulut manusia. Karena siapapun yang mampu melepaskan dirinya dari perkara-perkara ini, maka sesungguhnya Allah itu akan memberikan ketenangan pada hidup, dihindarkan dari berbagai macam kekecewaan yang melanda banyak manusia hari ini, disebabkan ketika mereka tidak menyederhanakan hidup mereka untuk mencari ridhonya Allah. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Allah, wa ridwanum minallahi akbar. Keridhaan Allah itu merupakan sesuatu yang paling besar dalam kehidupan. Ketika kita tahu betul bahwasanya kehidupan kita yaitu adalah bagaimana kita mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita juga harus paham, mencari keridhaan Allah tidak bisa bermodal dengan kebodohan. Mencari keridhaan dari Allah itu tidak bisa bermodal dengan hanya semangat. Tapi mencari keridhaan dari Allah itu harus bermodal dengan ilmu. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami kenapa kita membahas tentang 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah kita membahas materi ini 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah supaya kita bisa mendapatkan keridhaan Allah pada kehidupan ini, menyederhanakan kehidupan kita supaya kita tidak sibuk dengan makhluk tetapi kita sibuk dengan Khalik. Kita tidak sibuk dengan pandangan manusia tetapi kita sibuk dengan pandangan Rabb yang menguasai alam semesta. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya mempelajari 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita telah menyempurnakan pembahasan cukup panjang tentang golongan yang ke-17. Golongan yang ke-17 yaitu adalah mereka yang senantiasa berbakti kepada orang tua mereka. Karena orang yang berbakti kepada orang tua, maka itulah orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita menuju kepada golongan yang ke-18. Golongan yang ke-18, apabila kita buka di dalam bukunya halaman 317. Kita tentunya paham sekali bahwasanya manusia itu merupakan makhluk sosial. Jadi sebelum kita membahas golongan yang ke-18, orang yang saling mencintai karena Allah. Ini merupakan salah satu di antara golongan orang yang mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sebelum kita membahas panjang lebar tentang masalah ini, kita memberikan mukadimah terlebih dahulu. Maka yang pertama yang kita harus pahami adalah sesungguhnya manusia itu merupakan makhluk sosial. Karena memang interaksi manusia itu merupakan hajat kebutuhan paling primer pada kehidupan manusia. Yaitu adalah bagaimana setiap manusia itu mereka di dalam kehidupan mereka senantiasa berinteraksi. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang mereka bisa hidup sendirian. Karena mereka memang diciptakan oleh Allah, defaultnya, fitrahnya itu adalah bagaimana manusia itu merupakan makhluk yang berinteraksi dan merupakan makhluk sosial. Kita tentunya paham bahwasanya ketika manusia itu merupakan makhluk sosial, tentunya kita membutuhkan teman, kita membutuhkan sahabat, kita membutuhkan pergaulan. Karena memang sejatinya ini merupakan kebutuhan basic dan kebutuhan primer pada kehidupan manusia. Maka sesungguhnya kita tahu betapa beratnya kehidupan kita apabila kehidupan kita tidak memiliki teman dan tidak memiliki sahabat. Tentunya perjuangan kita di dalam kehidupan itu menjadi berat kalau kita tidak memiliki teman dan tidak memiliki sahabat. Makanya kita bisa membayangkan kita kalau pergi ke gunung sendirian, tentunya sangat tidak terasa nikmat perjalanan kita ke puncak gunung kalau tidak ada teman ngobrol. Kita pergi dari Bintaro ke Bekasi, dari Bekasi ke Bintaro, tidak akan nikmat perjalanan kita ke Bintaro dan ke Bekasi kalau kita tidak punya teman. Tapi ketika ada teman, ada sahabat yang menemani kita ketika pergi ke gunung, ketika kita pergi ke Bintaro, perjalanan itu menjadi berubah rasanya, menjadi nikmat. Perjalanan ke puncak gunung menjadi terasa ringan, perjalanan ke Bintaro menjadi terasa pendek ketika kita memiliki teman. Dan ketika kita memiliki teman ngobrol di dalam aktivitas yang kita lakukan. Maka itu menjelaskan kepada kita, Masya Allah, betapa besarnya kebutuhan manusia kepada pertemanan dan persahabatan. Islam di dalam Al-Quran itu mengakomodir ini.
Makanya kita mendapati bahwasanya salah satu perintahnya Allah di dalam kehidupan kita itu adalah bagaimana kita disuruh untuk berkumpul bersama dengan orang-orang yang baik. Allah tidak pernah menyuruh kita seorang diri. Allah tidak menyuruh kita untuk masuk ke dalam rumah dan hanya hidup sendirian. Allah tidak menyuruh kita untuk pergi ke gua, lalu menutup gua itu dengan batu besar, lalu kita berdiam diri, bertapa di dalam gua itu. Enggak. Tapi justru Allah itu di dalam Al-Quran menyuruh kita untuk berkumpul sama orang-orang yang solih, yang banyak, di dalam kehidupan kita bertakwa kepada Allah untuk memberi sebuah penegasan. Bahwasanya manusia itu tidak bisa sendirian. Manusia itu membutuhkan sahabat. Dan sesungguhnya orang solih pun masih membutuhkan orang lain dalam perjalanan ketakwaan dan ketaatan dia kepada Allah. Ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.